Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 Ekologi Sosial Universitas Negeri Jakarta. Saya Muhammad Fadil Naskari dengan NIM 1407624057. Saya Karin Ferinarti Lutfi dengan NIM 1407624017. Saya Emper Satria dengan NIM 1407624056. Nah, kalian tahu gak sih kita itu lagi di mana? Kita itu lagi di Universitas Indonesia atau yang biasa disingkatan dengan UI. Nah, teman-teman semua, jadi kita di sini tuh akan mengidentifikasi fenomena ekologi sosial yang terjadi di wilayah Universitas Indonesia. Jadi, tonton sampai habis ya. Dadah. Universitas Indonesia dikenal sebagai salah satu kampus paling hijau di Indonesia. Selain unggul dalam bidang akademik, kampus ini juga menjadi contoh nyata bagaimana aktivitas manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis. Salah satu ikon utamanya adalah Danau Kenanga, danau terbesar yang terletak di jantung kampus, tepat di depan gedung rektor UI. Begitu kita melangkah ke area danau, suasana tenang langsung terasa. Udara segar berhembus lembut, pepohonan tinggi mengelilingi danau, menghadirkan kesan sejuk dan alami. Di pagi hari, banyak mahasiswa dan pegawai yang berolahraga, jogging, atau sekedar berjalan santai di tepi danau. Keindahan ini tidak terjadi begitu saja. Danau Kenanga memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi kawasan kampus. Danau ini berperan sebagai tempat penampungan air hujan, membantu menjaga kelembapan udara, menurunkan suhu sekitar, sekaligus menjadi habitat bagi berbagai biota air. Vegetasi di sekitarnya beragam, mulai dari pohon angsana, ketapang, mahoni, hingga semak perdu yang menjadi rumah bagi burung dan serangga. Keselarasan antara unsur alam ini menunjukkan bagaimana sistem ekologi di UI bekerja secara seimbang. Untuk menjaga kebersihan dan kelestarian danau, Universitas Indonesia memiliki petugas kebersihan khusus yang bertugas setiap hari. Mereka berada di bawah pengawasan Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas atau DPPF UI. Unit yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana, prasarana, serta area hijau kampus. Setiap pagi dan sore, petugas kebersihan melakukan penyisiran di sekitar tepi danau untuk mengambil sampah plastik, daun kering, dan sisa makanan yang terbawa angin atau ditinggalkan pengunjung. Selain itu, ada juga petugas teknis yang memantau kualitas air danau, memastikan tidak ada penyumbatan di saluran pembuangan, serta mengatur sirkulasi air agar tetap bersih dan tidak berbau. Dan pagi, mulai kerja tuh jam 7.15. Kita kerja keliling danau nyarapin sampah sambil ngedayung pakai seser. Oh, berarti bukan di pinggir-pinggiran tapi ke tengah juga, Pak? Ya, keseluruhan. Kan ada 2 orang tugasnya. Satu teman saya di sini di depan, saya keliling. Kalau saya keliling, nah tuh nyampe sini, saya sampai bersih sini, nanti ditampanin, taruh pojok sana sampahnya. Oh, berarti iya. sampahnya itu biasanya sampah apa, Pak? Plastik? Sampahnya ada sampah kan nih dari saluran kali juga ada masuk. Iya, Ada sampah daun, sampah plastik, dari saluran macam-macam. Kalau di itu Pak, misalnya itu tuh tiap hari Bapak bersih? Tiap hari, jadi sehari itu 2 kali. Oh, Pagi muter seluruhnya, yaitu sama yang di depan sini 1, terus siangnya setengah badan danau sampai perpus baru, sampai Taman Lingkar itu, balik lagi ke sini udah. lagi. Nanti pengangkatan sampahnya di hari Selasa sama Jumat. Diangkat pada mobil. Sampah yang itu ya Pak? Iya, itu sampah danau. Tugas danaunya ada sekitar 18 orang. Hmm. Kalau di UI kan ada 6 danau yang dirawat. Iya. Tulisan kampus. Kampus itu K-nya Kenanga, A-nya Agatis, ya, M-nya Mahoni, P-nya Puspa, U-nya Ulin, S-nya Salam. Jadi kampus. 6 danau tersebar di dalam UI. Berarti rutin ya, Pak? Iya rutin, ada yang satu danau 2 orang, ada yang 1 orang. Itu tuh yang semua yang pakai baju biru itu? Enggak, jadi di luar ini manajemennya kan ada cleaning dalam, ada cleaning luar. Kalau cleaning dalam gedung, kalau cleaning luar dia jalur nyapu jalan, terus taman sama danau ini ujungnya jalur. Oh, berarti ada beda-beda ya kebersihannya. Ada yang jalanan. Ada yang jalanan ada sendiri, terus danau ada sendiri. Beda-beda. Banyak juga ya Pak? Banyak. Di UI itu cleaning Iya, banyak, karena gede juga ya. Tapi bersih sih, Pak, jadinya Bersih kan. lingkungan UI itu. Tadi kita lihat juga kayak
ini tong sampah mana tapi nggak ada sampah Ya, gitu. kalau di kawasan luar nggak ada kalau masih di dalam. Kita mah khusus sini aja sih, danau aja, ngerawat danau aja. Dalam observasi ini, kelompok kami juga berbincang dengan beberapa mahasiswa dan pengunjung yang datang ke area danau. Sebagian besar dari mereka merasa bangga dengan lingkungan Universitas Indonesia yang asri dan tertata. Mereka mengakui bahwa suasana hijau dan udara yang bersih membuat kampus terasa menenangkan, bahkan menjadi tempat favorit untuk melepas stres setelah perkuliahan. Mahasiswa UI menilai bahwa fasilitas lingkungan di kampus sudah sangat baik. Area hijau yang luas, tempat duduk yang nyaman, serta tempat sampah yang terpilah menunjukkan keseriusan kampus dalam menjaga kebersihan. Mereka juga menyebut adanya transportasi ramah lingkungan seperti sepeda kuning dan bus listrik yang membantu mengurangi polusi udara di area kampus. Sementara itu, pengunjung dari luar kampus juga menyampaikan kesan positif. Menurut mereka, UI bukan hanya indah secara fisik, tetapi juga memberi contoh nyata bagaimana lembaga pendidikan bisa berperan dalam pelestarian lingkungan. Banyak dari mereka datang hanya untuk berolahraga, berfoto, atau sekedar menikmati udara segar, sesuatu yang sulit ditemukan di tengah padatnya kota. Meski begitu, beberapa pengunjung dan mahasiswa juga mengingatkan bahwa kesadaran individu masih perlu ditingkatkan. Kadang masih ditemukan sampah di sekitar danau atau area duduk. Meski sudah tersedia banyak tempat sampah, hal ini menjadi pengingat bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga seluruh warga kampus dan pengunjung. Sebelumnya saya izin bertanya dulu, nama kakak ini siapa kak? Nama saya Adelia Aradhani dari Fakultas Kehutanan Angkatan 24. Dan saya Agnes Febriani, bisa dipanggil Agnes, sama dari Angkatan 2024. Sama, oke, mungkin saya juga memperkenalkan nama saya Satria dari UNJ Angkatan 24 juga kak. Nah mungkin kita mau bertanya nih kak, nah menurut kakak kan dari UGM ya, nah menurut kakak gimana sih pandangan kakak terkait lingkungan di UI ini kak? Menurut aku ya, kalau lingkungan dari di sini tuh kayak adem gitu loh, banyak pohon-pohon. Kasih kak, iya, Kalau dari aku mungkin dari lingkungannya mungkin agak kurang bersih ya maaf. iya, nggak apa-apa kak. Tapi banyak kendaraan yang sepertinya kayak kurang tertata rapi, beda kalau sama di UGM biasanya diatur. Oke, mungkin kalau buat menurut kakak nih, karena kan tadi kakak kurang rapi, terus kakak ada, menurut kakak tuh ada nggak sih yang perlu diperbaiki gitu dari yang tata kelola ini kak? Kalau menurut aku itu ya daun-daun kayak itu harusnya tuh dibersihin setiap sore gitu kan, biar dilihat tuh biar enak. Kalau dari saya pengaturan mungkin kayak petugas lingkungannya harus ditertibin kembali. Mungkin itu aja sih kak pertanyaan dari kami. Makasih banyak kakak. Iya. Oke, di sini kita bersama mahasiswa Universitas Indonesia. Mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Kak, namanya siapa dan dari mana? Saya Ridho Ibra dari Sastra Rusia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fadlan Askari. Ya. Di sini saya mau bertanya-tanya tentang lingkungan yang ada di UI. Boleh Kak? Boleh silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama itu, gimana sih Kak menurut Kakak itu lingkungan di sekitar UI itu apakah asri atau bagaimana Kak? Kalau lingkungan secara fisik ya, lumayan enak sih. Landscape-nya itu bagus banget. Pohon itu banyak banget di sini. Dan setiap fakultas itu punya wilayah masing-masing. Jadi fokus fakultas itu ya untuk kuliah di situ. Parkiran juga cukup luas, segala macam fasilitas sudah oke semua, perpustakaan juga. Dan setiap fakultas ada kantin, jadi di situ kita nggak perlu jauh-jauh ke kantin pusat. Mungkin kalau di kampus lain ada kantin pusat, kalau kita nggak ada, setiap fakultas Iya, ada. iya. Dan lumayan enak banget sih di sini, ada bis kampus juga kan, jadi enak kemana-mana sih. Sangat terfasilitasi ya. Benar banget. Oke, mungkin pertanyaan kedua itu, ada nggak sih Kak lingkungan hal yang mengganggu kenyamanan Kakak selama di sini gitu? Ya pasti ada aja ya lingkungan yang ganggu. Kalau misalkan secara fasilitas, terutama FIB tuh beberapa ruang kelas kursinya masih kursi yang zaman Majapahit ya. Oh iya, Zaman kayu gitu. Iya kayu, tapi itu cuma di lantai atas doang, mungkin Oke. karena jarang dipakai kali ya. Kalau Terus kadang ada yang bocor juga. Oh, kalau misalkan kayak sampah gitu ada nggak sih Kak? Sampah ya ada, Ada. cuman karena di sini karyawan yang bersihinnya rajin, jadi Oh, lumayan iya. bersih sih. Lihat di sini kan bersih banget ya. Betul. Oke, mungkin selanjutnya menurut Kakak ada nggak sih Kak kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menjaga lingkungan di sekitar UI gitu? Ada nggak sih Kak yang Kakak tahu? Setahu saya ada sih, cuman itu lebih kesadaran masing-masing. Tapi setiap BEM fakultas itu kan ada departemen lingkungannya. Oh. Nah di situ biasanya mereka punya proker untuk mengkampanyekan
lingkungan bersih. Oh. Mereka juga kadang punya program kerja bakti, cuman memang tidak intens sih, cuma beberapa waktu tertentu aja. Berarti di setiap ini tuh ada yang mengelolanya gitu ya? Iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Apakah kakak memiliki harapan dan saran terkait masalah lingkungan yang ada di UI? Harapannya sih semua orang sadar kalau sampah itu gak boleh dibuang sembarangan. Betul. Tapi so far di sini udah good banget sih. Cuman memang sama di kamar mandi sih. Itu harapannya semua orang sadar kalau kamar mandi itu kalau udah pakai harus bersih. Itu sih. Ada lagi? Udah sih cukup. Oke, mungkin itu saja wawancara yang kami ini. Sebelumnya terima kasih banyak Kak atas waktunya. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Dampak nyata yang kami lakukan yaitu menjaga lingkungan kampus melalui hal-hal kecil namun berarti. Kami membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya agar area kampus terutama di sekitar Danau Kenanga tetap bersih dan nyaman bagi semua pengunjung. Kami juga membawa botol minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai yang sering mencemari lingkungan. Dengan langkah kecil ini, kami belajar untuk lebih peduli terhadap dampak dari setiap tindakan yang kami lakukan. Selain itu, kami memilih untuk menggunakan kendaraan umum dan berjalan kaki saat beraktivitas di dalam maupun menuju kampus. Cara ini tidak hanya membantu mengurangi polusi udara, tetapi juga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap gerakan kampus hijau Universitas Indonesia. Hal-hal sederhana seperti ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Dari langkah kecil, kita bisa menemukan kebiasaan baik yang berdampak nyata bagi alam dan generasi selanjutnya. Secara keseluruhan, lingkungan Universitas Indonesia mencerminkan keseimbangan antara aktivitas manusia dan alam. Danau Kenanga menjadi simbol keterpaduan antara keindahan, fungsi ekologis, dan kesadaran sosial. Melalui observasi ini, kami menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tentang kebersihan, tetapi juga tentang rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mempertahankan keasrian yang telah ada. UI bukan sekedar tempat menuntut ilmu, ia adalah ruang hidup yang mengajarkan harmoni antara manusia dan alam, sebuah laboratorium nyata tentang bagaimana ekologis diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.